Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Musyanur selaku dosen Universitas Terbuka yang saya hormati dan teman-teman mahasiswa lainnya yang berbahagia. Atas izin dan nikmatnya, kita dapat berkumpul di sini untuk membahas pembelajaran kita, yaitu diskusi keempat mengenai COVID-19. Virus COVID-19 atau juga biasa disebut sebagai virus corona ini adalah sebuah pandemi yang saat ini telah menyebar luas di seluruh dunia. Virus COVID-19 ini pada awalnya diduga muncul dari hewan liar yang sengaja dikonsumsi oleh manusia seperti ular dan kelelawar. Namun, setelah diteliti lebih jauh, coronavirus 2019 ini atau yang biasa disingkat dengan COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis coronavirus. Penyakit ini menjadi sorotan karena kemunculannya di akhir tahun 2019 pertama kali di Wuhan, Cina. Lokasi kemunculannya ini membuat coronavirus juga dikenal dengan sebutan Wuhan virus. Selain di Cina, coronavirus ini juga menyebar sangat cepat ke berbagai negara lain, termasuk Jepang, Thailand, Korea Selatan, Amerika Serikat, termasuk juga di Indonesia. Penyakit coronavirus merupakan virus single stranded RNA yang berasal dari kelompok coronavirus. Yang dinamakan coronavirus karena permukaannya yang berbentuk seperti mahkota atau crown. Virus corona ini umumnya ditemukan pada hewan-hewan seperti unta, ular, hewan ternak kucing, dan kelelawar. Manusia dapat tertular virus ini ketika terdapat riwayat kontak langsung dengan hewan tersebut, misalnya pada peternak atau pedagang-pedagang di pasar hewan. Sedangkan untuk gejala coronavirus ini sangat bervariasi, mulai dari flu biasa hingga gangguan pernapasan berat, seperti menyerupai pneumonia. Gejala corona ini yang umumnya dialami mereka yaitu mengalami coronavirus adalah demam tinggi yang disertai dengan menggigil. Yang kedua, batuk kering. Yang ketiga, pilek. Yang keempat, hidung berair dan bersin. Dan yang kelima, nyeri tenggorokan, juga sesak napas. Sedangkan untuk gejala virus corona tersebut dapat bertambah parah secara cepat dan menyebabkan gagal napas hingga kematian. Centers for Disease Control and Prevention atau CDC gejala infeksi virus 2019 COVID dapat muncul mulai 2 hari hingga 14 hari setelah terpapar virus tersebut. Coronavirus dapat ditularkan dari manusia ke manusia. Virus ini bisa ditularkan lewat droplet, yaitu partikel air yang berukuran sangat kecil dan biasanya keluar saat batuk ataupun bersin. Apabila droplet tersebut terhirup atau mengenai lapisan kornea mata, seseorang itu akan berisiko untuk tertular penyakit ini. Penyakit ini dapat menyerang organ pernapasan dan virus ini dapat menyebar melalui tetesan air dari hidung, mulut, dan bagian tubuh lainnya. Sedangkan cara terbaik untuk menghindari penyakit infeksi coronavirus ini adalah dengan melakukan tindakan pencegahan secara aktif. CDC menyarankan setiap orang melakukan tindakan seperti yang pertama, rutin mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir selama setidaknya 20 detik. Apabila tidak memungkinkan atau tidak tersedia air dan sabun, bersihkan tangan menggunakan pembersih berbahan alkohol. Hindari menyentuh hidung, mata, ataupun mulut, terutama bila tangan itu sangat kotor. Lalu, hindari kontak dengan orang yang sedang sakit. Tetaplah di rumah bila sedang sakit dan tutup mulut dengan tisu atau dengan menekuk siku saat Anda batuk ataupun bersin. Serta hindari kontak dengan hewan ternak secara langsung. Menjaga nutrisi dengan mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang, minum air putih dalam jumlah yang cukup, dan istirahat yang cukup juga dapat membantu menjaga kondisi tubuh agar tetap bugar dan terhindar dari infeksi virus corona. Tak hanya merugikan dari sisi kesehatan saja, virus corona ini sangat berdampak pada perekonomian di Indonesia khususnya.
Bukan hanya karena produksi barang saja yang terganggu, tetapi investasi pun juga sangat terhambat. Berikut beberapa dampak virus COVID-19 di Indonesia, yaitu yang pertama, beberapa barang menjadi mahal dan sangat langka untuk ditemukan. Yang kedua, jemaah Indonesia batal berangkat umroh. Yang ketiga, kunjungan para wisatawan mancanegara di Indonesia sangat menurun drastis, merusak tatanan ekonomi di Indonesia. Dan yang terakhir adalah impor barang menjadi sangat terhambat. Demikian uraian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita, dan mari kita sama-sama menjaga kesehatan kita. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan saya. Demikian, terima kasih.